dan dia lulusan Mekah. Dalam muqaddimah asrama himpunan ada beberapa pernyataan yang saya menilai ini mencemarkan nama baik ilmu, nama baik ulama, dan nama baik Makkah, Ma'had Al-Haram Asy-Syarif, Makkah Mukarramah. Jadi saya ingin meluruskan supaya semuanya tahu, mengerti, dan bagi yang mampu bisa mengingatkan. Dua hal penting di sini. Yang pertama, saya setelkan dulu isinya. Sedikit cerita mengenai himpunan Kitabun Nikah yang akan kita kaji. Memang beberapa akhir-akhir ini banyak laporan kendala-kendala tentang masalah pernikahan, sehingga dari keimaman menanyakan apakah sudah ada juklak-juklaknya, apakah sudah dikajikan. Ya, kita menjawabnya belum. Nah, sehingga dari keimaman meminta untuk dimusyawarahkan, disusun himpunan Kitabun Nikah seperti himpunan-himpunan yang sudah-sudah, sehingga harapannya dari keimaman buku ini sebagai pegangan untuk seluruh jamaah dalam urusan pernikahan, baik aturan-aturan pernikahan, baik bagaimana ketika setelah menikah, baik bagaimana cara menjaga hubungan ketika menikah, ketika sudah menikah, yaitu lewat contoh-contoh atau aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini poin pertama. Jadi dia menceritakan, ya kalau saya menilai ini namanya dalam bahasa Arab namanya mudahana. Mudahana itu bahasa kita adalah ABS ya. Asal bapak senang. Jadi biar bapaknya senang kira-kira. Jadi himpunan Kitabun Nikah itu sudah disusun kemungkinan kurang lebih 4 tahun yang lalu. 3 tahun atau 4 tahun yang lalu sudah disusun himpunan Kitabun Nikah. Kemudian kemarin mendekati ya saya dikeluarkan atau DNA, itu ada rencana asrama Ibnu Katsir, sehingga pengoreksian Kitabun Nikah itu tertunda. Sebenarnya yang dipasrai itu saya untuk melengkapi, melihat mana kekurangannya, mana yang perlu ditambahi, mana yang perlu diluruskan, itu dalam Kitabun Nikah. Dan saya katakan belum saya koreksi, saya masih baca sepintas dan saya nyatakan masih belum sempurna, masih banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalam himpunan itu. Dan yang perlu diketahui, kalau tadi dinyatakan kan dari keimaman menanyakan juklak pernikahan dan lain-lain, ini saya katakan ini ABS saja ini. Jadi kalau Anda ingin tahu bahwa keimaman di Jokam itu bukan orang ngerti ilmu. Jadi sejak dulu yang usul itu pasti dari sisi ulama. Bagaimana kalau nyusun ini, bagaimana kalau nyusun ini. Begitu. Bukan ilham dari mereka, wah melihat, wah ini perlu nih Kitabun Nikah, enggak ada seperti itu. Itu pembohongan publik gitu. Ya ABS itu tadi, asal bapak senang. Jadi kalau tanya himpunan itu sudah lama itu disusun ya, sudah lama, tapi terus terang saya dan teman misal Ustadz Abdul Aziz dan Ustadz Abdullah Masud belum ngoreksi itu. Jadi saya terutama yang dipasrai di tim itu, saya masih baru membaca judul-judulnya dan beberapa hadisnya, dan saya menilai belum tertib, belum sesuai dengan penyusunan yang benar dan belum sempurna. Itu yang pertama. Kemudian pernyataan kedua ini. Dan mungkin bisa dilihat sekilas dari himpunan yang Kitabun Nikah itu, karena kita dari zaman Mbah Nur Hasan almarhum memang didikannya itu jamaah itu ya Quran hadis apa adanya.
Quran itu apa adanya. Jadi nggak mengedepankan aqwalul ulama atau apa namanya ulama-ulama fikih, tidak. Ulama fikih, aqwal ulama itu hanya sebagai pendukung. Yang utama adalah bagaimana hadisnya, bagaimana Qurannya. Bahkan kita guyonannya pun ketika ditanya mazhabnya apa, mazhab kita Muhammadi. Muhammadi ini bukan Muhammadi, bukan, apa adanya, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan Allah gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu loh, nggak kemana-mana. Jadi mazhabnya apa? Mazhabnya ya Quran hadis itu gitu loh. Sehingga kalau bisa dilihat itu ya ini nukilan dari Al-Quran, nukilan dari Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah. Di sini ada dua poin besar sekitar itu yang perlu diluruskan. Gitu. Yang pertama berkenaan dengan tidak mengedepankan aqwal ulama fikih dan hanya sebagai pendukung saja. Kemudian madhabnya adalah Muhammadi atau madhab Quran hadis. Ini saudaraku, ini ucapan seperti ini ada beberapa kemungkinan. Satu, kemungkinan orang nggak punya ilmu, nggak pernah belajar ilmu. Satu, kemungkinan pertama. Dua, kalau dia belajar ilmu, sudah belajar ilmu, ini sudah lulusan Mekah misalkan, berarti dia lupa dengan ilmunya. Jadi ilmunya hilang, berarti ilmunya hilang. Yang ketiga, kemungkinan ketiga, dia dalam tekanan. Jadi kalau mengucapkan sesuatu yang tidak ABS tadi, tidak sesuai dengan mangkulan zaman dulu, dia akan dibuang. Jadi dalam tekanan, dalam ketakutan. Yang keempat, waliyadzubillah, ini cobaan bagi setiap orang, tidak ada yang aman. Ulama manapun, orang berilmu manapun, kalau sudah kalah dengan hawa nafsu, kalah dengan harta, tahta, wanita, kalah dengan keduniaan, bisa saja akal sehatnya, akal ilmiahnya itu hilang. Itu bisa saja. Jangan pernah merasa aman dari ini. Semua harus berhati-hati. Jadi ada 4 kemungkinan. Di sini saya luruskan, tidak mengedepankan aqwal ulama atau fikih, mengatakan seperti itu. Maka satu yang perlu diketahui, ucapan ini bertentangan dengan firman Allah, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian orang yang tidak mengerti, orang yang awam, orang yang bukan ahli ilmu, maka urusan ilmu harus bertanya kepada ahli ilmu, kepada ulama. Sedangkan ini katanya hanya sebagai pendukung saja. Pendukung saja. Harusnya tidak demikian. Menyampaikan Quran hadis, kalau merasa bahwa dirinya belum punya kapasitas sebagai seorang alim yang mujtahid, dia harus membuka itu bagaimana para ulama fikih menerangkan hadis-hadis itu. Harus dibuka itu supaya punya wawasan luas mana yang harus, keterangan penjelasan yang paling kuat dan paling benar. Seharusnya begitu. Itu mempraktekkan firman Allah, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ucapan ini menyelisihi firman Allah, perintah Allah untuk bertanya, berguru kepada para ulama. Sehingga dia katakan tidak mengedepankan aqwal ulama, kemudian tidak mengedepankan ulama fikih. Ini kesalahan mutlak. Ini bertentangan dengan firman Allah tadi. Yang kedua, kita harus paham, mudah-mudahan tidak lupa apa itu fikih. Fikih itu ta'rifnya, definisinya adalah al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Itu fikih. Fikih itu adalah hukum-hukum syariat. Hukum Quran hadis, hukum syariat yang terkait dengan masalah amalan, bukan akidah. Masalah amalan yang diambil dari dalil-dalilnya dalam Quran hadis, dikeluarkan dari dalil-dalilnya Quran hadis secara tafsil, secara rinci. Contoh, wa aqimus shalah, dalam dalil Quran, tegakkanlah salat.
Maka di sini dikeluarkan fikihnya oleh para ulama fikih. Dikeluarkan wa aqimus shalah, salat itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena di dalam lafaz ayat itu disebutkan di situ ada fi'il amr. Al-amru yaqtadil wujuba. Jadi fikih itu saudara, itu adalah kesimpulan para ulama dari dalil-dalil syariat, hukum-hukum syariat yang berkenaan dengan amalan, seperti kitabun nikah itu amalan, masuk amalan yang diambil dari dalil-dalilnya yang tafsil. Nah, gambarannya begini. Misalkan kita ambil gambaran yang paling mudah. Ada ahli masak, koki. Dia ahli masak. Lalu dia menyiapkan bahan masakan. Lalu dia punya ilmu memasak. Tata cara, kaedah-kaedah memasak. Nah, hasil masakan itu disebut fikih. Jadi fikih itu tukang masaknya namanya faqih atau mujtahid. Ulama yang sampai ke level mujtahid. Tukang masaknya. Kemudian bahan masakannya itu Quran hadis. Kemudian teori memasaknya itu adalah usul fikih namanya, kaidah-kaidah fikih. Dan itu sudah ditetapkan di abad kedua oleh Imam Asy-Syafi'i pertama. Jadi Imam Syafi'i meneliti bagaimana para sahabat, para tabi'in menyimpulkan hukum, lalu beliau menyusun kaidah-kaidah bagaimana cara mengeluarkan hukum-hukum syariat yang disebut dengan fikih. Jadi saudara, ketika perkataan ini dituruti, coba perhatikan, fikih itu bicara hukum syariat yang diambil dari Al-Quran dan hadis, kemudian yang mengambil itu, yang mengeluarkan itu adalah seorang faqih, seorang mujtahid, dan memakai kaedah, tidak ngawur, kaedah juga yang sudah ditetapkan di kalangan para ulama namanya usul fikih. Sama dengan orang ahli masak, kemudian dia ngerti teori kaedah-kaedahnya memasak, dia cari bahan masakan, kemudian hasil masakan itu fikih, tukang masaknya itu faqih, mujtahid, teori masaknya itu namanya usul fikih, bahan masakannya namanya Al-Quran dan hadis. Jadi kalau dibilang tidak mengedepankan ucapan akwal ulama fikih, itu Anda mau ikut siapa? Anda mau bikin fikih sendiri berarti. Mau bikin fikih sendiri, ya. Itu artinya begitu. Jadi kalau sampean baca, nanti sampaikan ke barangkali dia sudah lupa dengan ilmu. Sampaikan. Berarti kalau Anda nggak ikut para ulama, nggak ikut fikih, berarti Anda mau bikin fikih sendiri. Siapa Anda? Penyampai-penyampai yang lain itu juga siapa? Apakah sudah faqih? Apakah sudah mujtahid? Siapa yang menilai Anda seorang faqih, seorang mujtahid? Jadi Anda memaknai kitabun nikah, kemudian menyimpulkan hukum, itu namanya fikih. Nah, kalau Anda bikin sendiri, bikin alur sendiri, berarti Anda bikin fikih sendiri, bikin madhab sendiri. Siapa yang mengakui Anda seperti itu? Nah, ini artinya begitu. Jadi nyimpulkan Al-Quran dan hadis, tidak mengikuti ulama, tidak mengikuti ulama fikih, berarti dia bikin fikih sendiri. Nah, makanya nanti dilihat hasilnya seperti apa. Bertentangan apa tidak dengan para ulama. Artinya kita simpulkan yang kedua ini berarti mau bikin madhab sendiri atau sudah bikin madhab sendiri. Itu. Terus yang ketiga, ini saudara menyalahi tata cara penyampaian ilmu yang sudah dibakukan oleh para ulama. Yang saya maksud apalagi Mekah Madinah. Contohnya Syekh Abu Sama Abdul Zahir yang diaku sebagai guru dari Bapak Kiai Nur Hasan, Bapak Haji Nur Hasan. Abu Sama Abdul Zahir itu fikihnya Hambali. Beliau madhabnya Hambali. Sebagaimana di Mekah sekarang. Itu Syekh Abu Sama Abdul Zahir. Jadi kalau mengaku bahwa Bapak Kiai Nur Hasan itu dari Syekh Abu Sama, berarti seharusnya dia ngerti apa itu fikih. Kemudian Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi itu madhabnya, fikihnya adalah Maliki, Imam Malik. Jadi saya katakan yang ketiga ini, kalau meninggalkan fikih berarti tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama, bahkan oleh
dua guru yang dianggap sebagai gurunya Pak Haji Nur Hasan. Itu. Yang keempat, tadi dikatakan tidak mengedepankan aqwal ulama atau ulama fikih. Nah, kami Quran hadis murni, hanya mengedepankan Quran hadis. Memang ada ucapan istilah begini di para ulama salaf atau guru-guru kita di Masjidil Haram, taqdimun naqli alal aqli. Kita punya kewajiban mengedepankan nakli itu dalil Quran hadis, ke alal aqli mengalahkan pendapat, mengalahkan ra'yi. Saudara, di sini ada tasbih namanya, ada syubhat di sini. Kalau bicara arti dari Quran dan hadis, kemudian kesimpulan hukum itu bukan pendapat namanya. Ibaratnya begitu, bukan pendapat yang dimaksud dalam istilah yang saya sebutkan. Harus mendahulukan dalil Quran hadis, meninggalkan, tidak mendahulukan pendapat. Itu yang dimaksud, bukan fikih. Bukan fikih. Kalau fikih itu arti kesimpulan dari Quran hadis. Yang dimaksud dalam ungkapan ini mengutamakan Quran hadis mengalahkan pendapat, jika dijumpai para ulama yang punya pendapat dia bertentangan dengan arti dari Quran hadis, baru kita dulukan Quran dan hadis. Ada ulama berpendapat murni pendapat dia, pendapatnya itu bertentangan dengan naskah Quran dan hadis. Nah, itu baru kita pilih Quran dan hadis. Hanya saja begini pertanyaan kita, apakah Anda semua di Jokam itu sudah punya kapasitas menilai bahwa ucapan ulama ini bertentangan dengan Quran hadis misalkan? Allahu alam, dan kita yakin belum sampai ke level itu. Jadi kata-kata itu hanya ABS saja. Yang terakhir, yang kelima, ya, ini saya mengingatkan semuanya, kata-kata inilah yang didoktrinkan sejak dulu kepada umat Jokam, kepada jamaah Jokam, sehingga mereka dibodohkan, tidak punya pengetahuan apapun, harus menerima apa yang disampaikan dari atas. Ini sehingga apa? Sehingga terjadi pembodohan, ya, memaknai fatalnya saudara, banyak yang bertentangan dengan bagaimana para ulama memaknai Al-Quran dan hadis. Khusus bab nikah, kemarin sudah saya terangkan subhat-subhat besarnya, yaitu diantaranya adalah tidak membolehkan nikah dengan di luar golongannya, padahal imamnya sendiri mengerjakan dan keluarganya mengerjakan, ulama-ulama penerobos-penerobos mengerjakan menikah dengan orang luar. Sedangkan yang ke bawah diharamkan. Takfir itu syubhat dalam pernikahan. Itu terjadi karena takfir. Kedua, ada bab mahram, ya. Bab mahram kemarin sudah saya sampaikan. Mereka mahram sementara, kalau tidak dirubah sampai sekarang, itu boleh salaman, boleh boncengan, boleh nyepi. Saudara ipar, kemudian bibi katut namanya, bibinya istri, ya, bibinya istri kita, itu boleh salaman. Itu salah, itu kesalahan mutlak dalam bab mahram. Dulu pada saat saya menyampaikan bab mahram dengan skema-skema yang sudah lengkap, yang sekarang sepertinya dijiplak atau dirubah sedikit-sedikit dan disampaikan, sudah saya jelaskan. Tapi saat itu saya menjumpai orang-orang tua, bahkan yang saya ingat mungkin imamnya juga mengatakan biyen orang ngono, mangkule gak ngono kuwi. Jadi untuk mahram sementara itu tetap boleh salaman. Nah, ini bertentangan dengan Quran hadis. Terus kemarin juga saya sampaikan, saya mendengar dan mudah-mudahan ini tidak dikembangkan, tidak ada orang tahu, ada istilah dimahramkan. Dimahramkan itu dikawinkan sementara. Karena sementara orang-orang wanita-wanita yang mau haji, yang tidak punya mahram dan lain-lain, itu saya mendengar, dan itu sebagian bercerita karena saya melihat, ya, dari laki-laki di keluarga keimaman itu salaman dengan bintang film. Saya kaget, kenapa kok salaman dengan bintang film? Bintang film, saya tanya, katanya dulu pernah dimahramkan itu dengan pendiri Jokam yang pertama. Allahu alam bagaimana prosesnya. Ini syubhat terbesar, dan ini kalau betul itu betul terjadi, karena itu dirahasiakan, ya. Ini adalah nikah mut'ah yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi terakhir saya menegaskan, gara-gara doktrin seperti ini tadi, kalimat tidak mengedepankan ucapan ulama, kita langsung ke Quran hadis, karena tidak punya kapasitas, nggak punya kemampuan, nggak punya perbandingan. Bagaimana Pak? Akhirnya apa? Yang dia suka dia terangkan, sehingga banyak perselisihan-perselisihan, subhat-subhat terjadi, khususnya dalam pernikahan ini. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Ini saya sampaikan karena Allah, karena saya punya tanggung jawab untuk meluruskan yang lulusan Masjidil Haram telah mencemarkan nama baik Masjidil Haram dengan kalimat ini. Mudah-mudahan dia dalam keadaan khilaf atau memang terpaksa mengatakan hal-hal seperti itu. Semoga Allah membuka hatinya dan teman-teman yang lain dan bisa berani menyampaikan yang benar, sampaikan dengan benar, yang salah katakan salah. Tayyib, barakallahu fina wa fikum. Dan kita akan melanjutkan materi kita, yaitu Kitabun Nikah. Asrama juga nih kita, Kitabun Nikah. Tapi beda. Kitabun Nikah yang kita kaji adalah dari Bulughul Maram yang disusun oleh Ibnu Hajar, Syekhud Dunya fil Hadis. Itu syekhnya dunia, gurune jagat dalam masalah hadis, Dan kitab ini telah dipakai orang sak dunia, terutama di Masjidil Haram, di Ma'had Al-Haram Asy-Syarif menggunakan Bulughul Maram di kelas 1 Tsanawi atau SMA. Tayyib, insyaallah kita lanjut Kitabun Nikah.